Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, berdapat lagi Launun Anisya Nur Hidayah yang akan menghabarkan berita yang terjadi di kawasan kota Banjarmasin dalam Habar Prima. Angka kekerasan terhadap babinian wan anak di Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Wan Habar Harlah Partai Kebangkitan Bangsa diisi dengan sholat hajat. Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. Angka kekerasan terhadap babinian wan anak di Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Apalagi di masa pandemi virus corona ini, salah satu meningkatnya kekerasan adalah faktor ekonomi. Kekerasan yang terjadi ada yang berupa fisik, namun ada juga terhadap psikis. Angka kekerasan terhadap babinian wan anak di Banjarmasin terus mengalami peningkatan, apalagi di masa pandemi virus corona ini. Salah satu meningkatnya kekerasan adalah faktor ekonomi. Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasila menyatakan di Prima TV jelang tengah hari Kamis 23 Juli 2020 membedakan kekerasan terhadap babinian wan anak ini terjadi kada hanya di masa pandemi virus corona, tapi dari waktu ke waktu memang terus meningkat. Kekerasan yang terjadi ada yang berupa fisik, namun ada juga psikis. Keduanya ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan pada pola asuh anak hingga akibat kekerasan ini ada beberapa kasus sampai ke proses hukum. Sehingga untuk menjamin terpenuhnya hak babinian wan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak perlindungan anak. Siti Wasila mengakui masih adanya tantangan untuk melaksanakan kebijakan dan program tersebut. Salah satu tantangan besarnya adalah masih tingginya kekerasan baik pada babinian maupun anak. Oleh karena itu, ujar Siti Wasila, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Satgas PPPA yang dituangkan dalam SK Gubernur. Organisasi layanan babinian wan anak ini dibentuk di seberatan Kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan. Namun belum seberatan unit layanan menindaklanjuti kasus babinian wan anak dengan melakukan penjangkauan wan identifikasi kebutuhan korban tersebut. Aktif ya Pak Kadis ya. Sekarang di bawah Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak (PPA) ada satgas khusus terkait kekerasan anak dan perempuan. Jadi data sepenuhnya bisa diakses pada Dinas P3A. Aktivitas perhatian kita terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu kemudian menyebabkan kesadaran warga untuk melaporkan jadi tinggi, sehingga memang kasus dari tahun ke tahun cenderung tinggi. Itu artinya apa? Kehadiran pemerintah kota, kemudian para pemerhati pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak menyebabkan banyak kasus yang bisa tertangani.